Yo, Prime Mimpi, apa kabar? Pastinya selalu dalam berkelimpahan dan dalam kemakmuran ya. Kita pengen membahas uang lagi nih. Kenapa uang itu cantik? Ya, kalau uang itu nggak cantik, pasti nggak ada yang minat. Karena bagaimanapun bentuknya uang, bagaimanapun kondisinya uang itu, asalkan bukan uang palsu ya, itu akan selalu punya nilai. Ibaratnya, kalau kita dapat uang dengan nominal yang besar misalkan 1 juta dalam nominal 100 ribuan semua, dan itu dalam kondisi kucel ataupun basah yang ya mungkin habis diremas-remas atau diapain aja, yang jelas nilainya tetap sama, tetap 1 juta. Dan kita berusaha membuat uang itu akan kembali lagi menjadi jauh lebih baik ya daripada kondisi di saat kita menerimanya. Karena uang itu cantik, maka banyak orang yang selalu ingin memilikinya. Kita nanti diskusikan ya, mengapa uang itu bisa cantik dan mengapa uang itu mudah sekali dikenali oleh siapapun. Nah, dalam kondisi apapun uang itu pasti diterima asalkan tidak sobek ya. Sobek pun kalau sobekannya ada masih bisa diterima dan dirinya masih punya nilai, dirinya masih bisa menjadi nilai yang sama seperti yang sebelumnya. Namun kalau misalkan itu jiwa kita beda dengan apa yang dimiliki uang, biasanya kita udah nggak punya arti lagi. Misal yang tadinya kita ini orang yang sedang berjaya, terus akhirnya ada sesuatu yang membuat kita harus turun dulu, itu orang tidak menghargai kita. Namun kalau kita bisa mengemasnya, bagaimana kita seperti uang yang selalu memiliki nilai, maka kita akan menjadi orang yang memiliki sebuah kepercayaan dari orang lain yang itu bisa menjadikan jaminan bahwa kita tetap memiliki nilai seperti uang. Kita tidak membahas bagaimana kita bangkrut dan kita dijauhi uang, namun di sini kita membahasnya adalah bagaimana uang itu bisa selalu dicari oleh orang dan siapapun mengenalinya. Di poin pertama, uang itu mempesona. Kenapa? Uang mempesona. Sesuatu yang mempesona itu memiliki daya tarik. Uang memiliki daya tariknya itu berbeda dengan ya mungkin benda lainnya, karena uang ini adalah energi. Energinya yang dipancarkan itu adalah energi yang stabil. Makanya tadi saya bilang mau kondisi apapun uang tetap diterima dan berusaha menjadikan uang itu kembali pulih untuk menjadi lebih baik meskipun kita menerimanya dalam kondisi yang kurang baik. Uang itu mempesona, bahkan anak kecil pun tahu antara uang yang itu benar-benar uang ataupun uang mainan. Dari situ kita paham bahwa uang itu memiliki energi yang bisa diterima oleh siapapun, termasuk kita ya. Kita bisa menerima uang dalam bentuk apapun. Dan misalkan orang yang tidak sekolah aja atau orang yang gak bisa baca pasti kenal dengan yang namanya uang. Nilainya berapa dia tahu. Anak kecil juga tahu. Dan bahkan maaf ya, orang yang tidak bisa melihat pun itu bisa mengenali nilai uang tersebut ya, berapapun nilainya dirinya tahu dan dirinya tidak pernah bertanya bahwa ini uang berapa, dan dirinya mengenali uang itu asli atau enggak. Siapapun pasti tahu. Anak kecil dikasih uang mainan pun juga dia bakal bilang, oh enggak, ini bukan uang, nggak bisa buat jajan. Mungkin seperti itu ya. Atau kita kasih uang koin dengan nilai yang kecil, 100 rupiah. Nah, anak kecil juga pasti tahu, wah ini terlalu kecil, nggak bisa untuk jajan. Dan dirinya mengenali uang meskipun belum paham nilainya, tapi dirinya udah bisa membedakan antara uang asli dan uang palsu, ataupun uangnya itu berapa. Energinya sangat luar biasa kan. Dan kita lanjut ke poin kedua. Uang mudah dikenali. Ya, benar banget. Uang mudah dikenali karena dirinya memiliki karakter masing-masing dengan nilai. Secara visualnya aja kita udah langsung tahu ini nilainya berapa. Misalkan 100 ribu disandingkan dengan 10 ribu. Pasti kita mengenali kan mana yang nominalnya kecil, mana yang besar. Dan begitu juga kalau dalam secara visual uang itu misalkan 100 ribu satu lembar dan 100 ribu dalam bentuk uang ribuan, mana yang mau kita ambil? Misalkan disuruh pilih salah satu, kebanyakan kita bakal memilih nilai yang jauh lebih besar. Karena apa? Meskipun nilainya sama, visualnya berbeda ya kan, mungkin berpikirnya adalah
wah hanya visualnya aja yang berbeda, tapi energinya sebenarnya lain. Nah, uang ini juga memiliki sebuah energi yang dia ini memiliki tenaga juga. Mungkin saat kita buka nih uang misalkan, katakan nilainya 1.000 aja, itu gak ada tenaganya apa-apa, dirinya gak memiliki kekuatan. Coba teman-teman gulung duitnya, terus lalu teman-teman kasih perekat buat beberapa banyak uang itu, dan buatlah posisi berdiri ya uang gulungan tadi. Dari situ teman-teman taruh apapun yang itu berat, melebihi berat dari uang itu, taruh di atasnya secara rata. Uang itu sanggup membawanya, uang itu sanggup untuk menahan berat barang yang kita taruh di atasnya. Karena uang mudah dikenali, maka kita tanamkan pada pikiran kita hanya memiliki uang itu dengan nilai-nilai yang besar. Misalkan seperti pernah saya sampaikan juga bahwa nilai uang yang misalkan nominal 100.000, 50.000, pisahkan dengan nilai-nilai kecil, misalkan yang 5.000, mungkin yang 2.000 ataupun 1.000, buat koloni masing-masing. Kenapa? Karena biar mudah dikenali lagi saat kita butuh sesuatu, oh ini butuhnya uang kecil. Dan saat kita butuh sesuatu yang memang harganya lebih lumayan, nah kita bisa gunakan yang nominalnya lebih besar. Mungkin dengan menutup mata pun kita bisa mengenali ini uang berapa, meskipun itu kita tidak melihat saat uang itu diberikan. Karena apa? Energinya tuh ada, semacam dirinya juga komunikasi dengan kita ya. Jadi ada yang namanya frekuensi yang disamakan dengan apa yang menjadi indera kita, indera peraba kita. Lalu di poin ketiga, saatnya yuk kita ambil uang. Bagaimana kita mengambil uangnya? Di video sebelumnya saya udah menyampaikan bahwa kita ada waktu khusus dan kita ada pola bagaimana kita mengambil uang atau kita meminta uang kepada Tuhan dengan tidak menyebutkan sebuah kata misalkan, atau dengan cara kita seolah-olah udah memilikinya. Karena apa? Tadi uang mudah dikenali dan uang itu mempesona. Sesuatu yang mempesona akan tertarik juga dengan sesuatu yang mempesona juga. Buatlah diri kita itu mempesona bagi uang agar uang itu mau datang dan uang itu mau singgah lama kepada kita dengan mengajak banyak sekali teman-temannya. Karena dengan kita melakukan seperti itu, maka uang itu akan betah dan justru malah dia kan gak suka yang namanya sendirian, dia suka rame-rame. Makanya dia bakal ngundang banyak banget teman-temannya dengan cara ya kita ajak komunikasi, kita gambarkan dalam pikiran kita bahwa kita adalah orang yang berkelimpahan, bukan semoga loh ya. Terus kita orang yang mudah sekali mendapatkan peluang untuk menghasilkan uang, dan dari situ kita akan benar-benar menjadi orang yang berkelimpahan dan kita menjadi orang yang selalu dalam kemudahan ketika kita menginginkan uang itu datang. Jangan lupa raih mimpimu. Bye bye.